Kalian pernah kepikiran nggak, kenapa di dunia kerja dan kehidupan sosial, ada orang yang tampaknya selalu sukses dan disukai banyak orang? Padahal ya, mereka mungkin bukan yang paling pintar secara teknis. Nah, jawabannya seringkali terletak pada sesuatu yang mungkin tidak kita sadari, yaitu soft skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, baik dalam hubungan sosial, pekerjaan, maupun pengembangan diri. Keterampilan ini itu melibatkan cara kita berkomunikasi, berpikir, dan beradaptasi dalam berbagai situasi serta mencerminkan bagaimana kita merespon dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Berbeda dengan hard skill, yang merupakan keahlian teknis dan seringkali itu bisa diukur atau diuji. Soft skill ini itu berhubungan dengan karakter dan pengalaman hidup seseorang. Mereka tidak diajarkan secara langsung di sekolah, tetapi terbentuk dan diasah dari pengalaman dan interaksi kita sehari-hari. Karena itu, soft skill itu membantu kita bukan hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang positif, bekerja dengan efektif dalam tim, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai situasi. Kenapa soft skill ini itu penting? Coba kalian bayangin ya, seseorang yang ahli dalam bidang teknis mungkin akan bagus dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau ia tidak bisa bekerja dalam tim, sulit berkomunikasi dengan baik, atau tidak fleksibel terhadap perubahan, maka bakatnya bisa jadi tidak optimal. Di sisi lain, orang dengan soft skill yang baik mampu beradaptasi di lingkungan manapun, mengatasi konflik dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Ini yang membuat mereka itu lebih fleksibel, lebih berdaya, dan pada akhirnya lebih sukses, karena mereka bisa menghadapi tantangan dengan pendekatan yang lebih bijak. Nah, di video kali ini kita akan membahas 10 soft skill penting yang bisa menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu berpikir kritis. Di era digital ini, kita dikelilingi oleh informasi yang begitu banyak, mulai dari media sosial, berita, hingga opini teman-teman kita. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut sebelum kita menyerap atau mempercayainya. Berpikir kritis itu bisa membantu kita untuk menemukan solusi masalah yang lebih efektif dan berpikir lebih mendalam sebelum membuat keputusan. Dengan berpikir kritis, kita bisa menghindari jebakan informasi yang salah atau menyesatkan. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu decision making. Kemampuan decision making atau pengambilan keputusan adalah keterampilan penting yang seringkali menentukan keberhasilan kita, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Decision making itu melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan mengambil keputusan yang paling efektif dengan cepat dan tepat. Orang yang memiliki keterampilan ini itu tidak hanya cepat dalam membuat keputusan, tetapi juga mampu mempertimbangkan resiko dan dampaknya dengan baik. Pengambilan keputusan yang tepat juga membantu kita menghindari penyesalan atau resiko berlebih, sehingga bisa mengarahkan kehidupan dan karir yang lebih baik. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. Banyak orang yang merasa waktu selalu kurang karena mereka belum bisa mengatur prioritas. Dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, mengurangi stres, dan membuat hidup lebih teratur. Selain itu, manajemen waktu juga bisa membantu kita mencapai tujuan kita satu persatu. Manajemen waktu juga bisa mengajarkan kita untuk lebih fokus dan produktif dalam segala hal yang kita lakukan. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah soft skill dasar yang membentuk semua interaksi kita. Kemampuan ini nggak hanya mencakup cara kita berbicara, tapi juga cara mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Orang yang pandai berkomunikasi bisa mengungkapkan ide-idenya dengan jelas, dan juga mampu menjaga hubungan dengan baik. Komunikasi yang baik juga bisa berarti kita bisa mendengarkan dengan empati, merespon dengan bijak, dan tetap terbuka terhadap feedback. Ini sangat penting, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan pribadi. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu problem solving. Setiap hari, kita pasti dihadapkan pada berbagai tantangan, dan kemampuan untuk mencari solusi yang tepat adalah keterampilan yang sangat berharga. Problem solving itu mencakup kemampuan untuk menganalisis masalah, mencari akar permasalahan, dan menemukan solusi yang efektif. Orang yang memiliki kemampuan problem solving yang baik biasanya lebih kreatif, fleksibel, dan gak gampang menyerah. Mereka mampu melihat situasi dengan cara yang berbeda, dan seringkali itu bisa menemukan cara keluar dari masalah yang mungkin gak terpikirkan oleh orang lain. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu leadership.
Banyak orang yang berpikir bahwa leadership atau kepemimpinan hanya untuk orang yang memegang posisi tinggi. Padahal, nggak selalu begitu. Leadership adalah kemampuan untuk memengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain. Seorang pemimpin yang baik nggak hanya fokus pada hasil, tapi juga peduli terhadap timnya. Mereka bisa membantu orang lain tumbuh dan memberikan contoh positif. Leadership juga mencakup kemampuan mengambil keputusan dengan tegas, memecahkan masalah dengan bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Oke, kita akan lanjut yang ketujuh, yaitu emotional intelligence. EQ atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat. Orang dengan EQ yang tinggi biasanya lebih stabil dalam menghadapi tekanan, lebih sabar dalam menangani masalah, dan lebih baik dalam memahami perasaan orang lain. EQ juga memungkinkan kita untuk merespon situasi dengan lebih bijak, menghindari konflik yang nggak perlu, dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Orang dengan EQ yang tinggi biasanya disukai karena mampu menjaga ketenangan di situasi yang sulit, dan mendengarkan orang lain dengan lebih tulus. Oke, kita akan lanjut yang ke-8, yaitu networking. Bagi sebagian orang, networking mungkin terdengar seperti sekedar perkenalan dengan banyak orang. Tapi sebenarnya, networking itu lebih dari itu. Networking adalah tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menciptakan peluang bersama. Dalam dunia kerja, networking bisa membuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan baru, peluang bisnis, atau bahkan mentor yang dapat membantu mengembangkan karir. Networking yang baik juga memperluas wawasan kita, membuat kita lebih mudah belajar dari pengalaman orang lain, dan memungkinkan kita mendengar ide-ide yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oke, kita akan lanjut yang ke-9, yaitu adaptasi dan belajar hal baru. Dunia ini itu terus berubah, dan kita yang harus menyesuaikan diri. Adaptasi adalah kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan fleksibilitas dan kesiapan untuk belajar hal baru. Dalam karir, kemampuan beradaptasi akan membantu kita tetap relevan, terutama di era digital di mana teknologi dan metode kerja itu terus berkembang. Orang yang bisa beradaptasi dengan baik akan lebih cepat berkembang, nggak mudah stres, dan mampu melihat perubahan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai hambatan. Oke, kita akan lanjut yang ke-10, yaitu kerjasama. Kerjasama atau kolaborasi adalah keterampilan penting yang membantu kita bekerja lebih efisien dalam tim. Dalam situasi kerja, kita nggak mungkin selalu bekerja sendirian. Kita harus bisa bekerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang baik itu bisa mencakup kemampuan untuk mendengarkan, berbagi ide, dan menghargai pendapat orang lain. Ketika kita bisa bekerja sama dengan baik, kita menciptakan suasana yang harmonis dan produktif. Bahkan, banyak proyek yang besar yang sukses karena ada tim yang solid di baliknya. Nah teman-teman, itulah 10 soft skill yang gak cuma penting, tapi bisa jadi kunci utama untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Menguasai soft skill ini itu bukan sekedar menambah kemampuan, tapi juga memperkuat fondasi diri yang bikin kita lebih siap menghadapi dunia yang penuh perubahan ini. Dengan punya soft skill yang kuat, kita gak cuma jadi lebih baik dalam pekerjaan, tapi juga mampu membangun relasi yang berkualitas, tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, dan punya empati yang lebih dalam untuk memahami orang lain. Setiap kemampuan yang kita pelajari, mulai dari cara berkomunikasi yang baik, kemampuan beradaptasi, hingga keterampilan untuk berpikir kritis, bisa membuka pintu kesempatan baru dan memperluas jaringan kita. Dengan soft skill yang terasa, kita jadi pribadi yang lebih berharga di lingkungan apapun, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan pribadi. Jadi, jangan ragu buat melatih soft skill dari sekarang, meskipun dengan langkah yang kecil. Karena setiap usaha kecil yang kalian lakukan hari ini itu bisa memberikan dampak besar di masa depan. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.